Halo anak-anak, apa kabar? Putri harap kalian semua dalam keadaan yang baik dan sehat semua. Terima kasih kalian sudah tinggal di rumah, belajar dan bermain bersama orang tua dengan penuh sukacita. Kalian semua memang anak hebat. Hari ini Putri menjadi bajak laut. Nah, sebagai kapten bajak laut, Putri suka berlayar. Berlayar mengarungi lautan yang sangat luas. Nah, suatu saat Putri bertemu dengan seekor ikan yang sangat besar sekali. Nah, konon ceritanya ikan yang besar itu pernah memakan orang hidup-hidup. Hah, makan orang hidup-hidup? Benar kan? Benar, begini ceritanya. Nah, zaman dahulu ada seorang bernama Yunus. Yunus diutus oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Yunus diutus untuk mengatakan bahwa orang-orang Niniwe harus bertobat karena mereka sudah berbuat dosa dan berbuat salah. Tetapi Tuhan masih mengasihi mereka. Nah, Yunus ini diutus untuk mengajak orang Niniwe bertobat. Nah, anak-anak, apakah Yunus menuruti perintah Tuhan dan taat? Oh, ternyata tidak. Yunus mau melarikan diri. Dan Yunus pun pergi ke tempat yang berlawanan arah. Kemana dia? Dia pergi ke Tarsis. Beda kan? Harusnya ke Niniwe, anak panahnya ke sana, tetapi dia justru pergi ke Tarsis. Nah, di tengah-tengah perjalanan, kapal yang ditumpangi oleh Yunus ini terkena badai. Lalu kapalnya mulai goncang. Angin besar menerpa dan semua orang sangat ketakutan. Bagaimana ini? Bagaimana kalau kita tenggelam? Mari kita buang semua barang-barang kita. Dan semua barang-barang pun dibuang. Nah, meskipun barang-barang sudah dibuang semua, tapi kapal tetap terombang-ambing. Badai tidak berhenti. Dan Yunus mulai sadar, ini gara-gara aku. Aku tidak taat kepada Tuhan. Lalu Yunus pun minta kepada semua orang untuk membuang dirinya ke laut. Dan benar anak-anak, Yunus pun dibuang ke laut. Piur. Nah, begitu Yunus dibuang ke laut, laut menjadi tenang, angin pun reda, dan kapal pun bisa melanjutkan perjalanan. Nah, apa yang terjadi dengan Yunus? Waktu Yunus mulai tenggelam pelan-pelan, dan pelan-pelan, tiba-tiba datang seekor ikan besar sekali. Ikan itu tiba-tiba menelan Yunus hidup-hidup. Yunus pun masuk ke dalam perut ikan. Nah, di dalam perut ikan, karena Yunus dimakan hidup-hidup, Yunus tidak mati, tetapi dia masih hidup. Dia mulai bangun pelan-pelan dan dia menyadari kesalahannya. Lalu dia minta ampun kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan, ampuni saya yang sudah tidak taat kepada Engkau. Aku tidak menuruti perintah-Mu. Tuhan, ampunilah saya. Nah, maka Tuhan pun mengampuni Yunus dan menyuruh ikan itu memuntahkan Yunus di dekat kota Niniwe. Dan benar anak-anak, Yunus pun dimuntahkan di dekat kota Niniwe. Nah, Yunus taat kepada Tuhan dan dia pergi ke kota Niniwe, mengajak seluruh penduduk Niniwe untuk bertobat, berbalik kepada Allah. Karena meskipun mereka sudah berdosa dan berbuat jahat, Allah masih mengasihi mereka. Dan puji Tuhan anak-anak, orang-orang Niniwe pun mulai bertobat.
dan mereka berbalik kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Tuhan pun bersuka-cita, bergembira karena orang-orang Niniwe sudah bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Nah, anak-anak, apa yang bisa kita pelajari dari cerita kita hari ini? Kita belajar tentang ketaatan. Seperti Yunus, pada akhirnya Yunus taat kepada Tuhan dan Yunus mau melaksanakan perintah Tuhan. Anak-anak, mari kita belajar taat. Saat ini anak-anak diberi perintah oleh guru dan orang tua untuk tinggal di rumah, bermain dan belajar bersama orang tua. Nah, lakukan itu dengan hati yang gembira dan penuh sukacita. Maka Tuhan akan semakin memberkati kalian karena Tuhan sayang pada anak-anak yang taat kepadanya. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kalian dimanapun kalian berada, terutama ketika kalian tinggal diam di rumah. Tetap bermain, tetap memuji Tuhan dan tetap berdoa. Tuhan memberkati.